Oke, halo semuanya. Jadi, kali ini gue bakal membahas suatu hal yang lagi rame yaitu adalah chat GPT. Jadi kan belakangan ini tuh lagi rame banget mengenai uh, AI atau kecerdasan buatan yang banyak banget itu dipakai. Awal mulanya itu AI yang dapat menggenerate atau menggambar, menggambar lah atau melukis itu hanya dari teks. Jadi kita hanya menginputkan sebuah teks, nanti si AI-nya itu bakalan membuat gambar dari teksnya itu. Itu keren lah ya. Kalau misalnya kalian tahu sekarang juga lagi viral di TikTok, namanya itu kalau nggak salah ya filternya AI manga. Jadi si AI-nya itu bisa mengubah sebuah gambar biasa menjadi gambar anime gitu. Itu salah satu dari AI atau perkembangan AI. Nah, kali ini gue bakal membahas juga yang lagi rame. Itu adalah Chat GPT. Apa sih Chat GPT itu? Sedikit gue jelasin, Chat GPT adalah model AI yang dikembangkan oleh OpenAI yang dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang realistis dan juga dapat dimengerti itu. Chat GPT atau GPT-3 gitu menggunakan teknik deep learning untuk mempelajari bahasa manusia dan menghasilkan teks yang mudah dimengerti. GPT-3 menggunakan teknik pembelajaran transfer untuk memanfaatkan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Jadi si chat GPT-nya itu belajar dari beberapa sumber di internet. Jadi makanya dia itu bisa menghasilkan sebuah teks yang layaknya manusia mengetik pada umumnya. Dan kali ini gue bakal membahas itu gitu ya. Dan juga mencoba ChatGPT di Python dan diintegrasikan dengan bot Telegram atau bahkan bot bot WhatsApp gitu dengan Node.js. Oke, langsung aja ke webnya. Webnya itu ini beta.openai.com/example. Di halaman web itu bakal ditunjukkan beberapa contoh dari chat GPT. Misalnya di sini paling pertama ada Q&A. Chat GPT ini bisa Q&A. Contohnya gini. Nah, ini yang key dan A ini. Key-nya ini inputan dari orangnya gitu. Where is the Valley of Kings? Nah, si A atau si AI-nya itu menjawab, The Valley Kings is located in Luxor, Egypt. Nggak tahu itu di mana. Ini salah satu contoh dari penerapan Chat GPT. Nah, di sini juga ada contoh programnya gitu. Di sini untuk Python. Ada untuk bahasa lain seperti Node.js, itulah. Ada JSON juga dalam bentuk JSON. Sini kita pakai Python. Ya bahasanya itu sedikit ya. Di sini ya bahasa dikit sih. Ya bahasa dikit. English to other links, ini translate. Ada SQL translate juga. Ada apa lagi? Factual inspiring. Ini bakalan yang kita pakai nanti. Misalnya di sini ada what's language model, baru si sampel respon atau si AI-nya menjawab kayak gini, gitulah. Terus ada API request-nya, ini contoh cara pemakaiannya gitu. Ya banyak lah yang lain, kalian bisa cek sendiri di webnya gitu. Oke, jadi kita sekarang bakal nyoba si chat GPT-nya itu di Python. Oke, jadi bahan-bahan yang perlu ini tuh library-nya. Library itu namanya OpenAI. Kalian tinggal install aja dengan pip install OpenAI gitu. Terus kalian tinggal tunggu aja sampai selesai. Kalau misalnya udah, kalian ke web, terus login. Webnya itu ini, beta.openai.com account APK. Ya, kalian login dulu, terus tinggal tambah nih create new secret key. Kalau misalnya udah, copy aja secret key-nya. Kalau secret key-nya udah di copy, kita langsung aja ngoding gitu. Di sini kan ada contohnya juga ya. Kalian tinggal copy aja, nggak usah susah-susah lagi. Copy aja langsung gitu.
Kalau misalnya di copy jadi itu kayak gini ya, ini copyan ya. Jadi kalau pertama ini OS yang dipakai, import OpenAI dulu, terus bikin masukin secret key yang tadi copy ke variabel ini OpenAI APK, terus secret key masukin. Nah ini ada responnya. Responnya itu ada parameternya nih. Parameternya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter. Parameter itu ada model. Modelnya ada teks DaVinci 003. Kalau misalnya udah, di sini ada promnya juga. Nah, promnya ini teks yang kita masukin. Inputannya lah, atau pertanyaan gitulah. Inputannya. Promnya itu contohnya, siapakah dalang dari pembunuhan Munir? Itu kan contohnya. Contoh kan, cuma contoh. Terus ada temperatur, max token, ini tokennya maxnya nggak tahu sih sampai berapa, cuman set aja 500, terserah sih. Topnya itu 1, frekuensi penaltinya 0, preset. Kalau misalnya udah, ini kalian running aja nih. Kalau misalnya kalian running ya nanti ada hasilnya gitu. Ini gue lewatin runningnya karena udah gue cobain. Si responnya ini bakalan ngeluarin atau mengembalikan sebuah hasil dari si inputannya. Misalnya pertanyaannya kan siapakah dalang dari pembunuhan Munir kan. Nah nanti kalian tinggal print aja langsung response the choice, indeks yang ke 0, terus teks. Nanti bakalan keluar hasilnya gitu. Nah kalau misalnya kalian coba aja dulu. Ini gua nggak coba, kita cobain nanti langsung di Telegram ya. Terus kita bakal implementasiin ke bot di Telegram. Oke, dan ini adalah kode untuk bot Telegramnya. Jadi kodenya itu sebenarnya simpel ya, cuma sampai 36 line doang. Gue bakalan jelasin dikit gimana cara kerjanya. Sebenarnya simpel ya. Jadi si Telegram atau buat Telegramnya itu bakalan menerima pesan, sebuah pertanyaan atau apapun itu dari user. Nah pesannya itu bakal ditangkap nih yang dari usernya, terus masukin ke respon, atau dikasih nih pertanyaannya ke responnya. Nah responnya ini dari si OpenAI. Nah setelah OpenAI itu mendapatkan sebuah teks pertanyaan apapun itu, dia bakal mengembalikan sebuah respon. Nah dari respon itu langsung dikirim ke user dari si botnya. Jadi langkah-langkahnya, bukan langkah-langkah sih, apa aja yang dibutuhin itu. Pertama itu library untuk Telegram botnya, nama itu Telebot. Installnya itu kayak gini, install aja lah di Python pip install py telegram bot API. Langsung aja kalian install di komen prom kalian. Kalian tungguin sampai selesai. Kalau udah langsung import Telebot. Sini kita import Telebot. Yang bawahnya ini gak guna sih, tapi nggak apa-apa, masukin aja. Terus kedua kita import OpenAI untuk si akses AI-nya atau ChatGPT-nya. Terus di sini ada OpenAI API key-nya. Kalian masukin secret key yang tadi kalian dapat dari webnya OpenAI. Terus di sini ada variabel API untuk key dari Telegram botnya. Nah cara dapetinnya itu kayak gimana? Cara dapetinnya gampang. Kalian buka Telegram kalian, terus cari user yang namanya itu botfather. Dari situ kalian tinggal bikin aja botnya. Nanti kalian tinggal masukin nama dan yang lain-lain. Nanti di situ kalian bakalan dapetin key atau secret key-nya, kayak kode gitulah, kode khusus. Kalian masukin ke variabel ini. Terus kalau udah, di sini ada fungsi RSP. Nah fungsi RSP ini untuk mendapatkan respon dari si AI-nya. Di sini kan ada fungsi RSP dengan parameter question yang bakalan kita isi nanti. Terus ini ada variabel prmt sama dengan itu yang isinya itu question yang ini, cuman kita format. Di sini ada stringnya itu key
titik 2 key titik 2, itulah pokoknya ada stringnya. Nanti dari string ini kita masukin variable question dengan cara format kayak gini nih, simple lah. Terus di sini ada responnya, ini ada beberapa parameter yang harus diisi kayak tadi lah pokoknya. Kalian copy aja masukin ke sini. Nah, terus promnya kalian isi dengan variabel prmt yang ini. Nah, kalau udah ya udah, baru kalian return atau kembalikan responnya, choice.text. Kalau udah, di sini ada beberapa ini ya, syntax untuk welcome message. Ini nggak perlu sih, nggak penting juga. Terus ini ada message handler ya. Nah, si message handler ini gunanya buat mengambil atau menangkap pesan yang dikirim dari user ke bot Telegramnya. Kalau udah, masukin nih ke variabel pesan message.text. Ini kalau di print hasilnya itu pesan yang dikirim dari user ke botnya itu bakalan ditampung di variabel pesan. Kalau udah, di sini kita bikin variabel baru namanya response yang isinya itu RSP atau fungsi RSP yang ini. Di sini kan ada parameter question. Nah, parameter question itu diisi dengan variabel pesan. Variabel pesan itu isinya adalah pesan belibet ya. Pesan variabel pesan itu ada isinya itu adalah pesan dari si user. Itulah pokoknya. Nah, RSP ini kan mengembalikan sebuah respons kan dari si OpenAI-nya ini. Nah, dari situ ya udah, kita tinggal kirim aja nih pesannya atau responnya ke usernya. Udah deh, selesai kan? Bagian bawah tinggal buat polling. Buat polling ini kayak buat ngejalanin si Telegramnya lah. Telegram botnya. Udah kan? Simpel kan? Gampang kan? Cuma sampai 36 line doang. Jadi ini tuh sebenarnya kode simpelnya. Ya, kode simpelnya itu kayak gini doang. Kalian bisa langsung coba. Oke, kalau misalnya kalian udah bikin ini semua, kalian nanti tinggal copy aja. Nanti gue share repo GitHub-nya. Kalian langsung copy aja. Kalau misalnya udah, kalian tinggal running nih. Kalian tinggal jalanin aja botnya atau file Python-nya dengan cara Python nama filenya .py gitulah pokoknya. Kalian kalau misalkan udah jalanin Python ya atau si botnya ini, kalian langsung buka Telegram. Nah, karena ini udah gua bikin ya, nggak, maksudnya udah gue jalanin, lagian juga ini botnya udah aktif. Jalannya itu sekarang di VPS, nggak di komputer lagi. Jadi kurang lebih botnya itu bakalan kayak gini. Misalnya kita tanyakan, start dulu deh. Nah, ini jalan ya, artinya botnya jalan. Kita langsung memberi pertanyaan terhadap si AI-nya, apakah bekerja atau enggak. Pertanyaan simple ya. Misalnya, simple ini dasar. Siapakah penemu listrik aliran AC? Kita semua tahu penemunya itu adalah Nikola Tesla. Coba bener ya? Siapa jawabannya? Nikola Tesla. Ini jawaban dari AI-nya ya. Kita coba kasih pertanyaan lain. Misalnya, apa isi dari teks super semar? Apa isi dari teks super semar? Nah, si AI-nya itu menjawab, super semar adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Surat keputusan ini menetapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengikuti Pancasila sebagai dasar Undang-Undang 1945. Gua nggak tahu ini benar apa enggak, karena si AI-nya itu seperti tadi yang gue bilang, AI-nya itu mendapatkan info atau mencari info dari internet, kayak dari artikel dan yang lain-lain. Makanya dia bisa menghasilkan sebuah teks sendiri gitu, yang susah buat ditemuin di Google.
Ya itulah ya penjelasannya, mungkin kayak gitu. Misalnya kita tanya lain nih, awal jelaskan awal mula konflik di Ukraina dan Rusia. Kita coba tanya nih, jelaskan awal mula konflik di Ukraina dan juga Rusia. Nah, ini jawaban dari si AI-nya. Konflik di Ukraina dan Rusia dimulai pada tahun 2014 ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak untuk menandatangani ya itulah perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Kita coba cari di Google, bener gak sih kayak gitu penjelasannya. Perang Rusia-Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah revolusi martabat Ukraina dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Ini kita cek. Demonstrasi pro-Uni Eropa terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan Viktor yang lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Jadi ketika gue cari di Google, hasilnya itu hampir mirip ya. Demonstrasi pro-Uni Eropa dan lain-lainnya, dan juga pelengseran Viktor. Di sini juga dibahas itu, disinggung lah Presiden Viktor itu. Gitu. Jadi si AI-nya bekerja dengan baik. Bahkan kalau misal kita tanya pendapat gitu, berikan pendapat mengenai kemungkinan resesi di Indonesia. Kita coba tanya, berikan pendapat mengenai kemungkinan resesi di Indonesia. Kita coba tanya ke AI-nya, dan pendapatnya itu apa sih? Dan pendapatnya itu kayak gini, dia itu ngomongnya bener-bener kayak manusia gitu ya. Jadi ditambahin, saya pikir ada kemungkinan resesi di Indonesia. Ekonomi Indonesia telah mengalami beberapa masalah selama beberapa tahun terakhir, termasuk kenaikan harga minyak, inflasi, dan krisis. Bahkan dia tuh beneran update dari si internetnya gitu. Dia tahu kalau di Indonesia itu pernah ada kenaikan harga minyak dan juga inflasi dan krisis keuangan global. Ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada sebelumnya. Jika kondisi ekonomi tidak membaik, ada kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Namun, pemerintahan Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko resesi, seperti meningkatkan investasi, meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan meningkatkan ketersediaan kredit. Dengan demikian, saya berharap bahwa resesi dapat dihindari. Nah, ini dia pendapat yang diberikan oleh si AI-nya mengenai resesi. Bahkan dia tuh ngasih contohnya nih. Contoh Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko resesi. Itu kayak peningkatan investasi, meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan lain-lain. Itu bahkan dia ngasih contohnya gitu. Misalnya kita coba cari, nggak mesti tanya lagi pendapatnya apa. Berikan pendapat mengenai RUU KUHP. Coba nih, berikan pendapat mengenai RUU KUHP. Kita coba tanya ke AI-nya. Dan AI-nya menjawab pendapatnya ini menurut ya. RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Kalian baca sendiri lah, itu. Jadi ini pendapat dari si AI-nya itu. Makanya AI-nya ini update dan selalu baca artikel-artikel di internet dan mengolah artikel tersebut ke dalam satu teks. Jadinya kayak gini. Nah, ini yang paling keren sih. Kemarin tuh gue nyoba. Ini soal agama di ujian kemarin nih. Ujian di sekolah gue kemarin. Pertanyaannya itu kayak gini.
Suatu hari, Andi menemukan di dalam tasnya dompet seorang temannya yang hilang sehari yang lalu. Kemudian teman-temannya menuduh dan mengolok-oloknya, bahkan akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Maka sikap Andi sebaiknya, si AI-nya itu bilang kayak gini atau memberikan respon kayak gini. Sikap Andi sebaiknya adalah mengakui bahwa dompet itu milik temannya dan mengembalikannya. Jika teman-temannya masih tetap menuduh dan mengolok-oloknya, Andi sebaiknya menjelaskan kepada mereka bahwa ia tidak berniat untuk mencuri dompet tersebut dan menawarkan bukti untuk mendukung pendapatnya. Jika teman-temannya masih tetap menuduhnya, Andi sebaiknya menghubungi kepala sekolah untuk menjelaskan situasi dan mengungkapkan bahwa ia tidak bersalah. Dan ini respon yang menurut gua paling keren sih ya. Si AI itu bisa memberikan respon yang keren itu, positif, keren. Terus sini ada Geo juga, bagaimana isi pengertian ketahanan pangan menurut UU nomor 18 tahun 2012. Ini jawab responnya kayak gini. Menurut UU nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu wilayah atau negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan. Nah, ini tuh jawabannya itu rapih banget dari tadi. Bahkan gue nanya ke salah satu temen gue, nanya apakah ini teksnya itu dibuat dengan manusia atau robot, dan dia jawabnya adalah dibuat oleh manusia. Padahal teks yang gue kasih itu dibuat oleh robot atau si AI-nya. Bahkan orang yang nggak tahu sekalipun itu ketika ngeliat teks kayak gini tuh taunya ya teks ini dibuat oleh manusia, padahal teks ini dibuat oleh AI. Makanya ini mulus banget lah. Terus dia juga mengambil informasi atau fakta dari internet, baru dia olah dengan bahasanya sendiri. Keren ya, keren. Ya gitu. Kalian bisa bereksperimen sendiri, menanyakan suatu hal apapun itu, kalian coba aja. Jadi buat implementasiin atau gabungin si OpenAI dengan WhatsApp botnya, itu nanti gue bikin. Karena kalau misalnya gue bikin dalam satu video, nanti durasinya panjang banget. Kalian tinggal tunggu aja, nanti gue bakal upload video lain dan membuat sebuah WhatsApp web dengan OpenAI. Oke, makanya jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan gitu. Coba logikanya dipakai, tombol subscribe sama tombol like-nya dianggurin, aneh tuh. Oke, intinya itu. Kalau misalnya kalian mau nyoba, tinggal ikuti tutorial yang tadi, terus download reponya, GitHub-nya, download dan jalanin. Oke?